Halo semua, pada hari ini saya ingin menceritakan tentang Hikayat Tanjung Lesung. Hikayat Tanjung Lesung ini dibuat oleh Suharyanto. Jadi, Tanjung Lesung yang kini dikenal sebagai tempat wisata ternyata juga memiliki kisah di balik nama Tanjung Lesung itu sendiri loh. Kisah ini merupakan kisah rakyat turun-temurun yang berasal dari daerah Banten. Jadi, dikisahkan, di pesisir laut selatan Pulau Jawa, terdapat seorang penggembala yang bernama Raden Budok. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Dalam penggembalaannya, ia selalu ditemani oleh seekor anjing dan kuda kesayangannya. Suatu siang selesai mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah sebuah pohon ketapang yang rindang. Buayan angin pantai yang sejuk membuat pemuda itu begitu cepat terlelap. Dalam tidurnya pun, ia bermimpi menggembala ke utara dan bertemu dengan seorang gadis cantik jelita. Namun, saat ia hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Ia pun terkejut dan langsung terbangun dari tidurnya. Sejak peristiwa itu, hati Raden Budok tidak tenang karena senyum manis gadis itu selalu terbayang di pelupuk matanya. Walaupun hanya mimpi, namun ia merasa bahwa pertemuannya dengan gadis itu seperti kenyataan. Oleh karena rasa penasaran, ia pun memutuskan untuk pergi menggembala ke utara untuk mencari gadis impiannya. Setelah berhari-hari berjalan menapaki jalan yang terjal, tibalah Raden Budok di sebuah tempat tinggi yang dikenal dengan nama Tali Alas atau yang kini disebut dengan Pilau. Dari tempat itulah Raden Budok dapat melihat pemandangan samudra biru yang membentang luas dan pantai yang indah. Sejenak ia beristirahat di tempat itu, ia sambil menikmati bekal makanannya yang masih tersisa. Setelah dirasa cukup beristirahat, Raden Budok melanjutkan perjalanannya menuju ke pantai, yakni yang dikenal dengan sebutan Pantai Cawar. Sejuknya air di Pantai Cawar benar-benar menghilangkan rasa lelah Raden Budok. Setelah badannya kembali segar, pemuda itu pergi ke muara sungai yang ada di sekitar pantai untuk membasuh tubuhnya dengan air tawar. Diceritakan bahwa akhirnya Raden Budok berhasil menyeberangi sungai yang di dalamnya terdapat kampung yang diyakini sebagai tempat tinggal gadis pujaannya dalam mimpinya tersebut. Beberapa saat kemudian, alunan bunyi lesung yang merdu dari dalam kampung itu kembali terdengar. Hati Raden Budok pun semakin berdebar kencang karena merasa gadis itu semakin dekat di hatinya. Ia pun segera berdiri dan melangkah menuju ke sumber bunyi lesung tersebut. Begitu ia tiba di depan sebuah rumah, tampaklah gadis-gadis kampung sedang asyik bermain lesung atau ngagodang. Kebiasaan bermain lesung tersebut merupakan suatu tradisi penduduk kampung itu saat akan menanam padi. Namun tradisi itu tidak mereka lakukan jika bertepatan di hari Jumat, karena hari Jumat dianggap sebagai hari keramat. Akhirnya Raden Budok berhasil bertemu dengan pujaan hatinya dan mereka pun menikah. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikannya karena senang mendengar nada lesung itu dan sesekali belajar memainkan lesung. Semakin lama, Raden Budok semakin senang bermain lesung sehingga terkadang lupa waktu. Saking senangnya, ia tetap bermain lesung walaupun pada hari Jumat. Padahal, istrinya sudah memberitahu sebelumnya bahwa bermain lesung pada Jumat sangat dipantangkan. Berkali-kali para tetua kampung memperingatkan akan hal itu, namun Raden Budok yang keras kepala itu tidak menghiraukannya dan tetap bermain lesung di hari Jumat. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabur lesung sambil melompat-lompat kegilaan ke sana, kemari seperti seekor lutung atau kera hitam berekor panjang. Rupanya Raden Budok tidak menyadari jika dirinya telah menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya telah penuh dengan bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu, ia pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung tersebut. Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Menurut cerita pula, Sri Pohaci akhirnya menghilang dan konon katanya menjelma menjadi Dewi Padi. Maka untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci bermain lesung, penduduk tempat kampung tersebut menamakannya dengan Kampung Lesung. Karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama dengan Tanjung Lesung. Oke, jadi sekian cerita dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.